Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majelis kita ini dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala bertemu kembali kita dalam kajian fikih salat. Insyaallah kita akan mengkaji tentang ruku'. Sebelum ini kita telah membahas tentang bacaan surah, ketentuan-ketentuan terkait tentang membaca surah sesudah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita ini menambah wawasan kita, keilmuan kita, dan tentunya mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa lebih bersemangat untuk mencari ilmu, menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan tetap istiqomah bersemangat untuk mengkaji hal-hal yang terkait tentang ajaran agama kita, mudah-mudahan hingga akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita membahas seputar ruku. Kajiannya seputar ruku. Ruku diambil dari kata roka'a, yarka'u, ruku. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Para ulama menafsirkan makna ruku ini berbeda-beda. Di antara yang memahami ruku ini, ada yang memahami bahwa ruku itu artinya tunduk. Jadi tunduklah bersama orang-orang yang tunduk, bersama orang-orang yang patuh. Patuhlah bersama orang-orang yang patuh. Tapi ada lagi yang memaknai ruku itu bahagian dari solat, gerakan solat. Setelah bacaan surah, lalu dia ruku. Lalu kenapa disebut ruku itu sudah disebut kata ruku di akhir, di awalnya kok disebut juga aqimus shalah? Ini menunjukkan apa? Dirikan solat. Tentulah di dalam solat itu sudah ada rukunya. Kenapa di kata terakhir ini warka'u ma'ar raki'in? Nah, di sini ulama memahami, ada yang memahami inilah salah satu perintah untuk solat berjamaah. Warka'u, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu di antara pemahaman. Tapi memang ulama berbeda pendapat tentang makna warka'u ma'ar raki'in. Akan tetapi meskipun berbeda pendapat ulama, yang akan kita kaji ini kita fokuskan pada ruku dalam masalah solat atau gerakan solat sesudah membaca surah. Setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah, lalu kita pun ruku. Kapan waktu ruku itu? Kita pun sudah tahu, sesudah membaca surah kemudian berhenti sejenak. Karena ada juga orang habis walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, tak ada bernapas sedikit pun kan? Dia harus dianjurkan untuk berhenti sejenak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah, berhenti sejenak. Ada ulama menyebut di antara hal-hal yang harus diperhatikan masalah berhenti sejenak itu ketika selesai takbiratul ihram. Allahu akbar. Itu tak bisa Allahu akbar kabira walhamdulillah. Berhenti dulu sejenak. Allahu akbar. Allahu akbar. Begitu juga ketika mau pindah dari bacaan surah menuju ruku, dia berhenti sejenak, langsung dia ruku. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan sambil bertakbir. Allahu akbar. Dalilnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat Nabi itu disebut radhiyallahu anhu, berarti dia sendiri sahabat. Tapi kalau disebut radhiyallahu anhuma, dia beserta ayahnya. Nanti kita jangan bingung pula. Kadang-kadang radhiyallahu anhu, kadang-kadang radhiyallahu anhuma. Apa beda radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma?
Kalau radhiyallahu anhuma bermakna Ibnu Umar, Abdullah ini anak Umar bin Khattab, sama-sama sahabat. Abdullahnya jumpa sama Nabi, Umar bin Khattabnya jumpa sama Nabi. Karena definisi sahabat tuh man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, wa amana bihi, orang yang beriman kepada Nabi, wa mata alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Kalau dia bertemu Nabi tapi tak beriman, tak disebut sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, nah, itu dia jumpa sama Nabi. Bahkan ada pamannya pula Abu Lahab, tapi tak disebut sahabat Nabi. Ada orang yang beriman kepada Nabi, sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tak jumpa dengan Nabi, maka dia tak disebut sebagai sahabat. Siapa misalnya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dia tinggal di Yaman. Dia sudah masuk Islam, tapi tak bisa dia menemui Nabi karena ibunya sakit. Dia perlu memperhatikan ibunya. Tetapi meskipun begitu, dia memiliki keutamaan tersendiri. Maka disebutkan dalam sejarah itu bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in senior karena dia memperhatikan ibunya. Maka Nabi pernah menyampaikan, kalau nanti setelah aku meninggal dunia ada seorang laki-laki yang datang ke Madinah ini, kalau nanti jumpa kalian dengan laki-laki ini, mohonkan ampun kepada Allah lewat lisannya. Nah, itulah Uwais Al-Qarni. Dia tak disebut sahabat, tapi dia disebut tabi'in. Karena dia apa? Tak bertemu dengan Nabi. Nah, sekarang Abdullah bin Umar, Abdullahnya bertemu dengan Nabi, Umarnya bertemu dengan Nabi, maka disebut sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, artinya Allah meridhai keduanya. Itu anhuma. Kalau disebut radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya satu orang. Kenapa Umar bin Khattab itu tak disebut anhuma? Karena dia saja, Umar bin Khattab. Bapaknya Khattab tak masuk Islam. Belum lagi wahyu turun waktu itu. Nah, maka disebut radhiyallahu anhu. Qala Abdullah bin Umar mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Rasulullah itu kalau dia berdiri, saya lihat, kata Abdullah bin Umar, kalau dia berdiri untuk salat, dia angkat tangannya hatta yakuna hazwa mankibaihi. Ini riwayat dalam Bukhari Muslim, tapi ada riwayat yang kemarin kita bahas tentang sampai telinga. Nah, yang di sini sampai ke bahu. Lalu bagaimana? Wa kana yaf'alu dzalika, dan dia lakukan itu juga hina yukabbiru lirruku, ketika dia bertakbir untuk ruku. Jadi kalau dia angkat tangan tadi sebahu waktu mulai sholat, nanti dia sebahu lagi. Atau kalau dia tadi umpamanya sampai telinga, syahmati uzunaihi, dia nanti sampai telinga lagi. Dia angkat lagi tangan, baru dia Allahu Akbar. Karena ada juga orang ruku tak pakai angkat tangan. Pernah tak nampak? Kalau saya praktekkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah. Kan langsung tuh Allahu Akbar. Habis itu pas berdiri, sami Allahu liman hamidah. Tak pakai angkat tangan lagi. Padahal kalau kita lihat riwayat tentang mengangkat tangan nih, dalam sholat itu ada 4 posisi, ada 4 tempat yang senantiasa kita angkat tangan pada ke-4 posisi itu. Apa saja dia? Yang 4 posisi itu ketika takbiratul ihram mulai, kemudian ketika akan ruku, bangun dari ruku, bangun dari tasyahud awal. Nah, ini tentu dasarnya berdasarkan hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Disebutkan dari Nafi radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketika dia melihat Ibnu Umar melaksanakan salat, dia lihat, tentulah Ibnu Umar ni orang yang paling dekat dengan Nabi dan salatnya mengikut Nabi, mengikut salat Nabi. Bagaimana Ibnu Umar? Kalau dia mulai salat, ia bertakbir mengangkat tangannya, itu takbiratul ihram. Kalau dia ruku, ia angkat tangannya lagi, rafa'a yadayhi. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau dia bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia angkat tangan lagi, rafa'a yadayhi. Wa idza qama minar raka'ataini, kalau dia bangun dari 2 rakaat, dari tahiyat awal, kan dah 2 rakaat itu,
maka rafa'a yadayhi, dia angkat kedua tangannya lagi. Di 4 tempat itu saja kita mengangkat tangan berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Kemudian memang mesti mengangkat tangan. Mana hadis mengangkat tangan? Mungkin ada orang bertanya, itu kan cuma hadis menyuruh. Nah, ini hadisnya juga khusus. Kalau tadi dalam Sahih Bukhari, Muslim ada lagi dalam Sunan Abi Dawud. Falamma arada ayyarka'a, diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr. Rasulullah kalau dia ingin ruku, perhatikan hadisnya, rafa'ahuma mithla dzalik, maka ia melakukan hal yang serupa, yaitu mengangkat keduanya. Sama seperti mengangkat tangan ketika mau takbiratul ihram, maka ketika ruku pun dia angkat tangan lagi. Jadi bagi yang terbiasa tanpa mengangkat tangan, nah hadis-hadis ini menunjukkan kalau kita mau ruku, angkat tangan lagi. Kira-kira apa alasan orang tak mau mengangkat tangan mau ruku itu kira-kira Pak? Hah? Malas ya kan? Malas. Iya, makmumnya Pak. Ya jadi dia tak bisa pakai istilah malas atau bagaimana. Kita sholat nih mau pakai perasaan atau mau pakai mengikut Nabi kan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, kalau Nabi mempraktekkan begitu, kita pun ikut bagaimana Nabi ketika akan ruku, maka dia pun mengangkat kedua tangannya kembali. Di mana posisi tangan? Ketika ruku di lutut. Itu hadisnya dalam Sahih Bukhari, juga dalam kitab Sunan Abi Dawud. Kana sallallahu alaihi wasallam yada'u kaffaihi ala rukbatayhi. Rasulullah itu kalau dia ruku, dia letakkan telapak tangannya pada lututnya. Cuma masalahnya meletakkannya itu seperti apa? Bagaimana meletakkan tangan ketika ruku itu? Maka hadisnya dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim disebutkan, diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kana idza raka'a, kalau dia ruku, farraja baina asabi'ihi, dia renggangkan jari-jarinya. Pegang tuh renggang. Tapi kalau dia sujud, wa idza sajada dhamma, dia rapatkan asabi'ahu. Kalau sujud dia rapat, kalau ketika ruku direnggangkan. Nah, itu hadis dalam Musnad Imam Al-Hakim, diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Bagaimana posisi punggungnya, keadaan punggungnya? Hadis riwayat At-Tabrani, Imam At-Tabrani, dan dalam kitab Sunan Ibnu Majah juga disebutkan. Rasulullah kana idza raka'a basita zahrahu wa sawwahu. Apabila Rasulullah ruku, maka dia bentangkan punggungnya sehingga apa yang terjadi? Lau subba alaihil ma' lastaqar. Kalau diletakkan di atas itu ada satu bejana diisi air, maka air itu tak akan bergerak. Jadi kalau kita itu ruku, kalau tidak betul-betul sempurna lurusnya itu, diletakkan satu gelas mungkin tumpah. Tapi Nabi itu rata. Begitu ratanya sehingga dia tidak tumpah kalau diletakkan air di atasnya. Itu gambarannya. La yasubbu ra'sahu wa la yaqna. Tidak tinggi kepalanya seperti gambar ini. Nah, ini gambarnya. Wa la yaqna, tidak juga dia tundukkan sampai ke bawah. Sampai kalau ada letak air tumpah ke depan. Kalau di sini tumpah ke belakang. Tapi kalau rata, beginilah ruku yang dianjurkan. Jadi masalah ruku ini rasa-rasa lah. Kalau belum lurus rasanya, upayakan supaya lurus dia. Kalau tak percaya nanti lurus atau tidaknya, suruh tes nanti di rumah kan. Letakkan segelas air di atas. Kalau masih tumpah dia, itu tak lurus tuh. Tapi kalau udah seimbang dia, Masya Allah lurus tuh. Nah, ini tentang ruku. Cuma tengok juga orangnya. Kalau dia sakit pinggang, maafkanlah, gitu kan. Dipaksa pula dia sakit pinggang tuh, lurus Pak katanya. Sakit pinggang saya katanya. Nah, oleh karena itu kita maklum juga, bagi yang tua-tua yang sudah susah untuk rukuknya, ya dimaklumi. Tapi bagi yang masih kuat untuk dia
lurus, ya harus luruskan. Ini bagaimana cara rukuknya. Nah, dalam rukuk itu diperlukan juga yang namanya tumakninah. Sebahagian ulama menetapkan tumakninah itu rukun. Kalau bicara tentang rukun, bukan salatnya tidak sempurna, tidak sah salatnya kalau dia tidak tumakninah. Makanya Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Tsummarka rukuklah hatta tatma'inna raki'an." Sampai benar-benar rukuknya dalam keadaan tumakninah, tenang. Sampai tenang. Begitu juga ketika i'tidal, hatta ta'tadila qa'iman, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Jadi betul-betul tumakninah dalam keadaan ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Itu sebahagian ulama menyebutnya bahagian dari rukun salat. Kalau tidak tumakninah bagaimana? Kalau ruku tapi tidak tumakninah, maka Nabi menyebut itulah salat yang paling buruk dan itu dinilai sebagai pencuri. Kita tak mau disebut sebagai pencuri. Tapi ada orang yang disebut Nabi sebagai pencuri. Siapa dia? Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Orang yang paling buruk, maksudnya pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dalam salat. Setahu kita pencuri itu buruk semuanya. Rupanya di antara banyak pencuri itu ada yang paling buruk lagi. Pencuri apa? Pencuri dalam salat. Pencuri dalam salat ni apa maksudnya? Qila, ditanyakan kepada Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Bagaimana kok bisa ada orang yang mencuri dalam salat? Maka Nabi menjawab, qala la yutimmu ruku'aha. Orang yang mencuri dalam salat itu maksudnya adalah dia tidak menyempurnakan ruku', tak menyempurnakan sujud, wala khusyu'aha, begitu juga khusyuknya. Maka kita tak mau dinilai sebagai pencuri yang paling buruk dalam salat. Nah, bagaimana kalau kita ruku? Karena ada yang bertanya, katanya surah Al-Fatihah itu wajib dibaca. Sementara kalau kita ikut imamnya dalam keadaan ruku, kan tak perlu lagi baca Al-Fatihah. Nah, apa dalilnya kalau orang ruku langsung bersama imam itu tak perlu ngulang lagi? Bahkan dia tak baca Al-Fatihah tak perlu ngulang lagi. Itu karena ada hadis dalam Sunan Abi Daud, Nabi yang menyebutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? "Idza ji'tum ila shalah", apabila kalian datang untuk salat berjamaah, karena dalam konteks itu salat berjamaah. "Wa nahnu sujud", sementara kalian dapati kami dalam keadaan sujud. "Fasjudu", maka sujudlah kalian. Jadi kalau umpamanya kita masbuk, kita dapati imam tu dalam keadaan sujud, sujud. Jangan ditunggu imam tu berdiri. Nah, kan tak dapat satu rakaat ini. Tunggulah imamnya berdiri dulu. Hitung-hitung betul sama Allah Ta'ala. Ini kan hitung-hitung sama Allah itu. Kalau saya ikut sujud, nanti berdiri juga lagi. Nah, itu kan, berdiri juga lagi. Jadi kita mau sholat ini pakai hitung-hitungan atau kita mengikut sunnah Rasulullah. Ini Nabi yang menyebut, "Idza ji'tum ila shalah", kalau engkau datang untuk sholat berjamaah, wa nahnu sujud, kalian dapati kami dalam keadaan sujud, fasjudu, sujudlah. Cuma Nabi memang menyebut wala ta'udduha syai'a, jangan dihitung satu rakaat. Karena memang tak dapat rakaat, tapi ngikut sujudnya iya. Ada seorang jamaah di kaum muslimin lah di Mekah, Saudi, bertanya kepada Syekh Utsaimin. Nah, tanya kepada Syekh, kalau saya datang sholat berjamaah lalu imamnya dalam keadaan sujud, itu kan saya tak dapat tak terhitung satu rakaat. Saya ikut sujud atau saya tunggu aja berdiri? Jawaban Syekh Utsaimin apa? Engkau langsung sujud mengikuti imam, karena kita tak tahu sujud yang mana yang diterima oleh Allah. Boleh jadi sujud yang waktu engkau hitung-hitung itulah yang diterima oleh Allah. Yang engkau khawatirkan tadi sama saja, bagus, tak usah lagi. Ternyata sujud itulah yang diterima oleh Allah. Makanya jangan perhitungan, maka ikut saja. Datang, ditemukan dalam keadaan sujud, sujud.
Meskipun sujudnya dah mau berdiri. Kalau memang kita datang sujud, memang sempat sujud, berdiri lagi. Boleh jadi sujud yang itulah yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah ini harus dipahami begitu. Lalu bagaimana kalau mendapati imam dalam keadaan ruku? Nabi menyebutkan, waman adrakar rakaah. Siapa yang mendapati imamnya dalam keadaan ruku, faqad adrakas shalah, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat salat. Jadi kalau begitu, maka dia tak perlu ngulang lagi. Cuma waktunya itu ketika batasnya itu ruku itu. Kalau dah i'tidal tak dapat lagi. Cuma pertanyaan tadi gimana menjawabnya? Bukankah dalam mazhab Syafi'i surah Al-Fatihah itu wajib? Bukankah ada hadisnya mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab? Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Kan jelas hadisnya. Maka kata ulama mazhab Syafi'i, dalam hal ini Imam Syafi'i, ada hadis lain yang menopang bahwa itu bisa diamalkan. Hadis lain yang dimaksudkan adalah dalam kitab Sunan Ibni Majah, Nabi mengatakan man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Siapa yang salat bersama imam, bacaan makmum itu sudah diwakilkan oleh imam. Pada kasus ini, tapi kalau dia mulai salat itu dari awal, maka makmumnya pun menurut mazhab Syafi'i tetap juga membaca. Tapi kalau dah terlambat, ya tak mungkin lagi dia membaca. Apalagi dia dapati imam dalam keadaan ruku, mana sempat dia baca Al-Fatihah. Nah oleh karena itu yang demikian itu diwakilkan langsung sama imamnya. Jadi memang ada sepertinya bertolak belakang, tapi bisa dikomunikasikan. Jadi al-jam'u bainal ahadis, mengumpulkan beberapa hadis yang satu pembahasan lalu dapat disimpulkan kapan hadis ini dipakai. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi hadis ini berlaku umum. Makanya makmum itu tak baca sama sekali, seperti yang kita bahas sebelum ini. Makmum tidak baca Al-Fatihah, diam aja, dengar aja. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i wajib membaca berdasarkan hadis ini. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, baik dia makmum maupun dia imam. Itu kesimpulannya. Cuma ketika dihadapkan tadi bagaimana orang yang terlambat tapi rukuknya dapat, dia tak baca Al-Fatihah. Pengecualian, dan pengecualian itu digunakanlah dalil ini. Nah, jadi memang hadis-hadis itu tak dibuang begitu saja, bahkan digunakan pada waktu-waktu tertentu, begitu dalam pemahaman mazhab Syafi'i. Nah, sekarang kita masuk kepada bab bacaan ketika ruku. Apa yang kita baca ketika kita ruku? Jadi hadis tentang bacaan itu dia ada sebabnya. Ketika turun ayat Fasabbih bismi rabbikal azim, surah Al-Waqi'ah ayat 74. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan itu sebagai bacaan dalam ruku kalian. Ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan dia sebagai bacaan dalam ruku. Falamma nazalan, ketika turun sabbih isma rabbikal a'la, ketika turun ayat pertama surah Al-A'la, maka Nabi pun bersabda, kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum, jadikan ia sebagai bacaan dalam sujud kalian. Cuma orang salah paham nanti, oh kalau begitu salahlah bacaan kita. Kenapa salah? Kan ayat itu yang dijadikan bacaan sujud, bacaan rukuknya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kenapa tak dibaca itu? Allahu Akbar, rukuk dia. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bukan itu maksudnya. Ayat itu artinya fasabbih, sucikanlah, bertasbihlah bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Jadi cara mensucikan, cara menyebut tasbihnya jangan fasabbih lagi, itu dah perintah. Maka dibacalah subhana rabbiyal azim. Begitu juga ketika sujud. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Perintah, berarti caranya itu mensucikan Allah atau bertasbih itu subhana rabbiyal a'la. Nah, jadi bukan pada teks ayat itu yang harus diamalkan. Makanya ada hadis khusus menjelaskan tentang bacaan-bacaan ruku itu. Yang pertama, subhana rabbiyal azim. 3 kali dibaca subhana rabbiyal azim.
Ini hadisnya dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Abi Daud, dalam Sunan Ibnu Majah, dan banyak lagi kitab yang menyebutkan. Itu yang pertama. Bagaimana dengan penambahan wa bihamdihi? Bukankah banyak kita mengamalkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi? Maka penambahan itu banyak ulama-ulama bahkan mereka sepakat untuk menambah wa bihamdihi itu, diantaranya Al-Qadhi Abu Thayyib, Al-Qadhi Husain, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syaukani, Said Sabiq. Dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan itu. Kenapa ditambahkan? Karena ada hadis yang menyebutkan kata wa bihamdihi. Lalu kenapa ada orang tak mau pakai wa bihamdihi itu? Karena dinilai bahwa kualitas penambahan hadis yang ditambah wa bihamdihi itu hadisnya dhaif. Makanya ada yang tak mau mengamalkan. Tetapi dikomentari oleh Said Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya. Apa kata dia? Wa amma lafzu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, adapun lafaz subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi faqad jaa min iddati turuqin kulluha dhaifah. Memang sanad hadisnya berkualitas dhaif. Tetapi kata dia, qala Asy-Syaukani walakin hadhihi turuqu tata'adad. Tapi Imam Asy-Syaukani mengatakan jalan-jalan itu, jalur-jalur itu semuanya saling menguatkan. Dia dapat saling menguatkan sehingga dia menjadi hasan hadis itu. Maka disebutkan juga dalam mazhab Syafi'i, justru pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah menambahkan wa bihamdihi itu. Misalnya dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj jilid 2 halaman 61. Di situ disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaqulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Jadi ketika ruku itu dibacalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan 3 kali. Jangan baca salasannya. Salasan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan. Itu bacaan 3 kali. Dibacalah 3 kali itu. Tapi pendapat ulama ada yang mengatakan tidak mesti 3 kali. Berbeda pendapat. Nah, hadis yang menjelaskan tentang wa bihamdihi itu di mana disebutkan? Dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Abi Daud, dalam kitab Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, Syu'abul Iman juga disebutkan tentang lafaz wa bihamdihi itu. Jadi boleh dibaca. Nah, itu tentang lafaz wa bihamdihi. Ada lagi lafaz yang lain. Ketika kita ruku tuh boleh juga membaca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini hadisnya dalam Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi silahkanlah dipilih dari sekian banyak itu. Boleh juga bacaan yang keempat, Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Nah, ini dalam Sahih Muslim, juga dalam Sunan Abi Dawud disebutkan, maka bisa juga diamalkan. Pas sujud itu Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Saya suatu ketika sholat di samping orang Palestina, syekh dari Palestina, imam di Palestina itu datang dia ke Pekanbaru beberapa tahun yang lalu, sholat di sampingnya, sholat tarawih. Waktu itu imamnya gantian. Nah, yang di samping saya ini, ketika dia ruku, Allahu Akbar, agak terdengar Subuh Kudus Rabbul. Oh, ini yang diamalkan. Berarti boleh, karena hadisnya banyak. Jadi jangan mencukupkan diri. Rasanya saya subhana rabbil azim itu dah lah tuh, tak usah baca yang lain-lain tuh. Yang betul tuh cuma subhana rabbil azim. Ini perlu kita pahami bahwa bacaan itu jenisnya banyak, silahkan dipilih. Tapi kalau tetap juga kami yang biasa-biasa aja lah Pak Ustaz, tak apa-apa, tak ada larangan. Cuma jangan halangi orang. Di situ jangan halangi orang kalau dia mau nanti membaca Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh, itu termasuk hadis yang dapat diamalkan juga. Ada lagi Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, ini populer juga, banyak juga yang mengamalkan. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memuji Engkau ya Allah. Allahumma ghfirli, ampun dosaku ya Allah.
Boleh juga membaca Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu aku ruku, wa bika amantu kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu kepadamu aku berserah diri, khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Semua pendengaranku, telingaku, pendengaranku, pandanganku, otakku, tulangku, semua urat sarafku semuanya tunduk kepadamu. Khasya'a laka. Semuanya tunduk kepadamu. Ini bagus ini. Bacaan untuk ruku. Jadi kalau orang paham dia bacaan ruku itu hilang sombongnya. Semua tunduk kepada Allah. Ini otakku yang aku dianggap ini yang orang menganggap cerdas sampai mengatakan Quran itu yang boleh menafsirkan Allah Ta'ala. Luar biasa itu kan. Itu sudah menjengkal pemahaman menghina ulama. Itu kerja siapa itu? Suruh dia baca ini nanti. Kalau datang di sini suruh baca ini, yang bacaan yang ke-6 nih baca. Suruh dia baca khasya'alaka sam'i, pendengaranku, penglihatanku, wa mukhi, otakku, wa azmi, tulang-tulangku ini. Siapa yang menggerakkan bisa ruku nih? Kalau tak bisa, tiba-tiba tegangnya tak bisa dia. Allah semuanya tunduk kepada Allah atas izin Allah. Jangan disombongkan, punya ilmu, punya pemikiran segala macam, lalu dilangkahi ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan para ulama, seakan-akan semua ulama itu jadi salah. Nah, ini tentu perlu diluruskan pemahaman. Banyak pula yang mengikutnya. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini tentang bacaan yang ke-6. Wa asabi, dan urat sarafku pun semua tunduk kepadamu. Ada lagi ketentuannya itu, apakah membaca bacaan-bacaan ini ditetapkan berapa bilangannya? Berapa Bapak Ibu bilangan bacaan kita ruku itu? 3 atau berapa? Ada yang menyebut 10. Boleh dibaca 10 kali. Itu hadis dalam Sunan Abi Dawud. Diriwayatkan dari Wahab bin Ma'nus qala sami'tu Sa'id bin Jubair yaqulu sami'tu Anas bin Malik yaqul. Anas bin Malik mengatakan, ma shallaitu wara'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asbaha salatin bi Rasulillah. Aku tidak pernah salat di belakang seorang pun sesudah Rasulullah yang mirip salatnya dengan salat Rasulullah dibandingkan dengan seorang pemuda ini. Siapa dia? Yakni Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Qala, lalu dikatakan, fa khazarna fi ruku'ihi, kami perkirakan bacaan rukuknya asyara tasbihan, lebih kurang 10 kali. Wa fi sujudihi, dan dalam bacaan sujudnya asyara tasbihat juga 10 kali. Jadi kalau ada orang baca 10 kali masih boleh itu. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, sampai 10 kali masih boleh berdasarkan riwayat ini. Atau bisa juga dipahami, ada ulama yang memahami boleh diulang lebih dari 3 kali. Nah, itu kesimpulannya, boleh diulang lebih dari 3 kali, berarti lebih dari 3 kali itu banyak. Berdasarkan apa? Hadis riwayat Bukhari diriwayatkan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu, bahwa ruku' dan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa baina sajdataini, dan ketika dia bangkit dari ruku', i'tidal maksudnya, dan duduk antara 2 sujud, hampir sama lamanya. Jadi kalau hampir sama lamanya ini diperkirakan 3 kali lebih lah itu. Kalau diperkirakan bacaan i'tidal yang sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai', itu lebih 3 kali kalau diukurkan. Atau kalau rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu mungkin boleh jadi lebih dari 3 kali. Jadi boleh begitu berdasarkan hadis ini dipahami oleh ulama. Tetapi ada ulama, khususnya ini dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah, dia berikan ketetapan. Dia ambil ini riwayat Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan bahwa tasbih yang sempurna itu at-tasbihut tam sab'un, 7 kali. Wal wasatu khamsun, yang sedang itu 5 kali. Wa adnahu thalasun, dan yang paling sedikit itu 3 kali. Nah, jadi dibuatnya klasifikasi, yang paling sempurna 7, yang sedang 5, yang paling sedikit 3 kali.
maka boleh. Tapi beda lagi dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Maliki dia tidak menentukan berapa banyak pun, tak ada batasannya. Buatlah sebanyak-banyaknya. Cuma ini jangan dibuat dalam salat jemaah kan. Ada 100 kali dibaca pitam jemaahnya. 100 kali bacaan tasbih. Nah, apa alasan mazhab Maliki? Kalau kita lihat kitab-kitab yang menjelaskan ini, umpamanya penjelasan Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Apa kata dia? Ulama mazhab Maliki, bacaan ruku itu tidak ada batasan jumlahnya. Maka disebutkan ayyaqula subhana rabbiyal azim wa huwal haddul adna. Membaca subhana rabbiyal azim ini adalah bacaan yang paling minimal. Subhana rabbiyal azim. Menurut jumhur ulama, bacaan sempurna itu paling minimal itu jumlahnya 3 kali. Itu seminim-minimnya. Tapi menurut mazhab Maliki tidak ada batasan jumlahnya. Lalu kita bertanya-tanya, apa alasan mazhab Maliki mengatakan tak ada batas? Silahkan sebanyak apapun. Ada hadis yang dijadikan dasar oleh mazhab Syafi'i. Hadis itu disebutkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia katakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza raka'a ahadukum falyaqul 3 marrat." Kalau kalian ruku, kata Nabi, maka hendaklah membaca subhana rabbiyal azim 3 kali. Lalu apa kata Nabi? Wa dzalika adnahu, itu adalah bacaan yang paling rendah, bacaan yang paling sedikit 3 kali. Maka kesimpulannya, kalau itu bacaan yang paling sedikit, berarti yang sedangnya berapa? Yang banyaknya berapa? Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau 3 itu disebut paling rendah, maka silahkan sebanyak apapun. Kalau mau nanti sholat malam, buatlah agak 100 kali subhana rabbil aziminya kan. Bagus. Nah, oleh karena itu begitu perbedaan pendapat. Terakhir tentang kajian ruku ini, kita ingin memahami apa makna tasbih. Kita kan baca tasbih, subhana rabbiyal azim. Sebetulnya tasbih itu kalau diambil asal katanya sabbaha. Sabbaha yusabbihu, bertasbih. Tapi kalau dibuang tasydidnya, sabaha, berenang. Bisa berenang artinya. Jauh sekali antara bertasbih dengan berenang. Orang kalau berenang terbayang dia berenang betul kan? Tapi berenang itu maknanya menjauh. Nah, jadi asal kata tasbih itu sabbaha. Tapi kalau dibuang tasydidnya sabaha, maknanya menjauh, berenang. Jadi saat orang bertasbih, dia sedang menjauhkan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu punya keturunan, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah, Uzair anak Allah, kata orang Yahudi, maka kita sebut subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Rabbmu dari apa yang mereka sifatkan. Kalau orang Nasrani mengatakan wa qalatin nasara al-masihu ibnullah, al-masih itu anak Allah, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, inilah yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada hal-hal yang mau kita diskusikan, sebagaimana biasa kita buka tanya jawab. Silahkan yang ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmunya yang sudah Anda bagi kepada kita semua. Yang menjadi pertanyaan bagi saya pribadi, mungkin di awal atau di pertemuan kedua itu saya sendiri sudah bertanya sedikit mengenai tentang konsistensi dalam menjalankan suatu pemahaman, ya kan. Jadi kesimpulan saya mengenai tentang ibadah ini atau yang kita kenal dengan salah satu bagian dari rukuniyah itu. Jadi ada kebingungan sedikit dalam ibadah saya sendiri. Jadi jujur saja, mungkin saya tidak begitu mengenal sholat saya ini apakah sah dan atau tidak sah. Kadang kita dalam sholat itu atau
perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan itu kan memang tidak mencerminkan dari satu pemahaman, karena dari awal kan nanti sendiri sudah menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh mencampur adukan pemahaman dalam satu ibadah, kan, terutama dalam sholat. Jadi bagi saya mungkin tidak begitu mengenal tentang ibadah yang saya kerjakan. Jadi dengan penjelasan yang sudah antum bagikan kepada kita, kepada kami, saya sendiri, walaupun hanya setengah saja, belum sampai ke salam, jadi ada kebingungan sedikit apakah ibadah saya ini sah atau tidak sah, dan bagaimana cara mengenal ibadah saya itu sah atau tidak sahnya. Sementara dalam ibadah sendiri saja itu banyak ya mungkin yang tidak sesuai dalam satu pemahaman. Anggaplah saya ini mungkin dari kecil dulu kita sudah diajarkan dengan mazhab Syafi'i, ya kan? Mulai dari kita belajar mengenal betul-betul sholat dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengenal itu supaya kita ibadah kita itu sah? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin mengenai tentang masalah matan dan sanad dalam hadis ini, atau yang meriwayatkan ini. Seharusnya mungkin pemahaman saya yang agak membingungkan ini, mana yang banyak dipakai oleh kita yang mengenal mazhab itu ada 4, ya kan? Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi keempat ini mana yang sanad riwayat-riwayat itu yang dibuatkan oleh mereka itu. Jadi saya mungkin lebih bagus dikenalkan atau dipetakan, misalnya Abu Daud, Bukhari, Ahmad, dan ini di menjelaskan menguatkan tentang pemahaman siapa. Itu saja mungkin bagi saya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 inti pertanyaannya. Yang pertama tentang talfiq. Talfiq itu mencampurkan mazhab dalam satu ibadah, rangkaian ibadah. Apakah boleh kita mencampurkan beberapa mazhab dalam satu ibadah? Kan itu penekanannya. Bagi orang yang mengerti, orang yang sudah sampai ke tingkat pemahaman mujtahid, dia pilih. Dia bahkan memilih yang paling kuat dari hasil pengkajiannya terhadap hadis-hadis dari seluruh pemahaman ulama mazhab itu. Nah, itu bagi level mujtahid. Kita ini level mana? Kan di situ kita mengukur diri kita. Oh, kalau level awam, dia sholat itu mengikut ulama yang dia yakini berilmu, insya Allah itu tak ada masalah. Ulama mengatakan, maka fikih orang awam itu ulama tempatan. Siapa ulama yang diyakini, ulama di tempat dia yang dia temukan selama ini, dia yang mengajarkan sholat, dia sudah melaksanakan itu, lalu dia sudah sholat sah insya Allah. Tapi masalahnya kita mau tahu sebetulnya sholat kita ini berapa mazhab. Kita bisa ukur dengan kajian kita ini, kira-kira sholat kita ini dah berapa mazhab. Bukan 4 mazhab, mungkin dah agak 10 mazhab agaknya. Karena kita tak sampai mengkaji itu lebih dalam. Lalu kenapa? Bagaimana supaya sholat saya ini sah? Ikut saja pemahaman yang sudah diterima, amalkan. Tetapi nanti ketika dalam pengkajian ini ternyata bermasalah, kita tinggalkan. Umpamanya kita setiap gerakan angkat tangan, rupa kita jumpa hadis tadi. Rupanya hadisnya di 4 posisi saja. Ya udah, yang gerakan yang lain itu yang tidak diangkat jadi angkat, yang tinggal itu. Tapi andaikan, jadi bagaimana sah enggak sholat dulu? Sah, karena dia bukan bahagian dari rukun. Nah, itu yang perlu tuh. Jadi jangan sedih pula karena kita baru tahu, justru kita bersyukur. Alhamdulillah saya jadi tahu, ternyata kemarin tuh saya tak tahu. Nah, masalah sanad hadis ini bagaimana? Mana di antara ulama 4 mazhab ini hadisnya yang paling kuat? Ini pertanyaan ini bisa juga seakan-akan kita menilai 4 mazhab itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang rendah. Nah, ini berbahaya juga sebetulnya kalau dibandingkan. Ada lagi pertanyaan yang mirip seperti ini. Kita sebetulnya mau mengikut Nabi atau mengikut ulama? 4 mazhab ini kan ulama, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali.
Maka kalau kita mau jelaskan tentang ini, justru mereka ini karena mereka ini ulama hadis, ulama fiqih, karena mereka ini ulama yang paham tentang kualitas hadis, maka kita ikut dia. Kalau cenderung mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i, silahkan. Kalau cenderung kita mengikut mazhab Hambali, silahkan. Tidak ada yang digugurkan. Ulama 4 mazhab ini ulama paling paham dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Sehingga kalau kita mengikut mereka, otomatis kita sudah mengikut sunnah Rasulullah. Dia ada masalahnya hadis yang sering dipopulerkan tuh. In sahhal hadis fahuwa mazhabi. Jika hadisnya sahih, itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Lalu apa yang terjadi? Seakan-akan Imam Syafi'i itu membiarkan orang di belakangannya. Nanti kalau ternyata hadis yang saya sampaikan dalam kajian fikih selama ini hadisnya tidak sahih, lalu jangan ikut mazhab saya, ikut yang sahih. Seakan-akan begitu, seakan-akan dia berikan nanti orang di belakang nanti akan menemukan yang sahih. Saya ini tak berilmu. Begitu, bukan begitu maksudnya. Maksudnya kalau kalian menemukan hadis sahih, itulah mazhabku. Karena aku meletakkan hadis-hadis sahih dalam kitab-kitabku. Pemahaman itu yang perlu diluruskan. Karena ada orang jebakan, ini hadis yang dipakai ini sahih. Penelitian hadis itu belakangan, baru orang itu tak sepakat semua. Jadi kalau ada orang, saya tak memilih ilmu hadis ini, saya tak memilih pendapat ulama-ulama fikih ini, saya memilih mengamalkan ibadah solat ini tergantung hadis-hadis sahih. Saya tak perlu 4 mazhab, saya langsung aja ke hadis-hadis sahih. Ini juga berbahaya. Karena akibatnya seakan-akan kita melaga antara Nabi dengan 4 mazhab. Padahal 4 mazhab itu paling paham dengan hadis Nabi. Jadi gimana caranya? Ikut aja pemahaman ulama mazhab. Kalau kita mau sampai ke level tingkatan, pastikan ulama mazhab, umpamanya Imam Syafi'i, dia mengamalkan ini dasarnya apa. Kan itu yang lebih utama. Tapi andaikan kita masyarakat awam, kita tak mampu menggali, kita tak mampu mentakhrij hadis. Ini hadisnya munqati, ini muttasil, ini hadisnya mu'dhal, ini hadis, banyak derajat hadis itu. Banyak betul itu. Tak sampai kita ke sana, gimana caranya? Ikut saja pemahaman ulama salah satu mazhab, maka insya Allah sah sholat kita. Jangan kita ragu karena kita wakilkan dia kepada fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Ulama mazhab itu paling ahli tentang hadis Nabi. Maka kita serahkan saja kalau kita masyarakat umum. Makanya kita mengkaji fikih 4 mazhab ini apa? Maksudnya nanti kalau kita mengikut mazhab Syafi'i, silahkan. Tapi masalah campur atau tidak, maka kalau nanti kita temukan, saya cenderungnya mazhab Syafi'i Ustaz, maka saya sebutkan semua. Saya berposisi tidak boleh memaksa Bapak Ibu. Karena kan pilihan. Bapak harus ikut mazhab Syafi'i, Pak. Itu namanya memaksa. Tapi saya sampaikan mazhab Syafi'i ini, mazhab Maliki ini, hadis yang dipakai ini, toh semuanya juga menggunakan hadis-hadis. Andaikan kita memilih yang ini saya pakai ini, yang ini, sebetulnya tidak menggugurkan nilai sholat kita. Yang menggugurkan sholat kita itu kalau kita memilih-milih yang mudah-mudah, tatabu rukhas. Di antara 4 mazhab mana yang paling mudah? Ambil yang mudahnya. Di antara masalah ini, ambil yang paling mudah. Itu yang tak boleh. Tapi kalau kita mengetahui ini dasarnya ini, saya ikut ini. Ini saya cenderung ini karena ini lebih kuat umpamanya. Tak ada masalah tentang itu. Yang tak boleh lagi menggugurkan, umpamanya mencari yang mudah itu tentang pernikahan. Tentang pernikahan, kalau mazhab Hanafi tak perlu pakai saksi, tak perlu pakai wali. Jadi menurut mazhab Hanafi nikah itu tak pakai wali. Menurut mazhab Maliki nikah itu tak perlu pakai saksi. Menurut mazhab Syafi'i tak pakai mahar tak apa-apa. Kalau pakai mahar hutang boleh. Makanya aku terima nikahnya hutang boleh itu dalam mazhab Syafi'i. Karena ini orang cerdas, dipakai tak pakai mazhab Hanafi, tak pakai tak pakai wali, kemudian mazhab Maliki tak pakai saksi, mazhab Syafi'i tak pakai mahar, udah tiba-tiba dah nikahnya dia. Ini yang haram itu, ini talfiq haram.
Tapi kalau talfiknya itu bukan saling menggugur dan tidak niat untuk mencari yang ringan-ringan, boleh. Untuk level awam boleh, tapi untuk level mujtahid dia akan milih sendiri. Bahkan orang yang sampai level mujtahid itu dia dapat menentukan ini di antara mazhab Syafi'i, mazhab ini yang lebih kuat. Dia simpulkan, berarti kan boleh. Nah, oleh karena itu bagi kita yang level masyarakat umum, kita ikut umpamanya mazhab Syafi'i saja karena kita tak sempat meneliti hadis-hadis itu, boleh. Atau kalau kita setelah kita jelaskan ini, saya cenderungnya hadis ini yang lebih kuat umpamanya, dapat penjelasan lain, tak apa-apa masalah. Dengan syarat tadi tidak mencari yang ringan-ringan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi caranya seperti itu. Level-levelnya. Silakan. Ustaz, kalau kita jumpa imam sedang sujud, lalu kita langsung sujud. Oke, ketika bangun mesti takbiratul ulang. Satu, dan yang kedua pertanyaannya, ketika sujud tuh mana yang dijatuhkan dulu? Apa lutut atau tangan? Iya, mana dulu, tangan atau lutut? Ini hadis tentang ini ada dua yang bertolak belakang. Ya, yang pertama dalam hadis riwayat Wa'il bin Hujr. Kata Nabi, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadh yadayhi qabla rukbatayhi." Kalau engkau sujud, janganlah sujud seperti unta. Letakkanlah tangan sebelum lutut. Itu hadis pertama, riwayat Wa'il. Hadis kedua riwayat Abu Hurairah. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi idza sajada, apabila dia sujud, wada'a rukbatayhi, dia letakkan lututnya qabla yadayhi, sebelum tangannya. Jadi bingung juga kita. Satu sisi disuruh tangan dulu, satu sisi disuruh lutut dulu. Yang mana yang betul ini? Maka ulama mengkaji. Ini ta'arud al-adillah, pertentangan dalil. Bagaimana cara menentukannya? Ada ulama mengatakan seperti misalnya Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, dia jelaskan tentang ikhtilaf tentang lutut atau tangan ini. Kata Imam As-Sun'ani, dia nukilkan pendapat Ibnu Qayyim, dia katakan di situ bahwa yang didulukan itu lutut. Kenapa? Karena hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il itu terbalik. Seharusnya dia menyebut letakkan lutut, tersebut letakkan tangan. Itu pendapat Imam As-Sun'ani. Juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin ini ulama Saudi. Dia mengatakan lutut dulu. Karena unta itu kalau dia turun tangannya dulu. Maka kata Nabi jangan seperti unta. Karena unta itu tangan. Kalau begitu letakkan lutut. Nah, itu menurut Syekh Utsaimin. Ada lagi menurut Syekh Ibnu Baz, ulama Saudi juga. Lutut dulu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tangan dulu. Siapa dia? Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Nasiruddin Al-Albani ini mengatakan harus tangan dulu. Kenapa? Teks hadisnya memang begitu. Letakkan tangan sebelum lutut. Lalu gimana tentang unta itu? Karena Syekh Albani mengatakan bahwa unta itu dia tak punya tangan. Gitu kan? Mana ada tangan unta tuh? Itu yang di depan tuh kaki depan, kaki. Makanya jangan berlutut. Kalau jangan berlutut, pakai tangan. Nah, gara-gara unta kita berkelahi. Nah, gitu kan? Sedih juga kita kadang-kadang tuh nengok unta. Tak ada salahnya kita berkelahi gara-gara dia. Oleh karena itu kesimpulannya silahkan. Yang mau tangan dulu tafadhol, yang mau lutut dulu silahkan, asal jangan kepala dulu. Itu kesimpulannya. Jadi tak masalah. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita kaji khusus itu dalam bab sujud. Nah, jadi bab sujud ini banyak nih kasusnya nanti, itu kan hal-hal yang terkait tentang cara sujud, bacaan memperbanyak doa, segala macam banyak itu khususnya sujud. Tapi karena ditanya, tak apa-apa lah kita sampaikan dulu kan secara umum. Silakan. Waalaikumsalam. Saya mengenai gerakan rukuk tadi. Ya. Kamu kita menaruh tangan di lutut. Menggunakan jari. Jadi kalau saya praktikkan itu posisi punggung nggak bisa datang kalau saya. Nah, agak gitu ya gitu kan. Jadi saya kebetulan kalau nggak ini ditekuk atau ambilnya di bawah sini gitu, baru bisa lurus. Jadi baiknya seperti apa itu?
Nah, disitulah ada unsur kesehatannya. Bapak paksakan, maka nanti darah itu akan mengalir, maksudnya itu peredaran darah itu akan normal. Dikuatkan tangannya, dipaksakan lurus dia. Itu kenapa tak bisa lurus rasanya? Karena tak kita paksa. Makanya pinggang itu betul-betul patah. Tapi jangan patah apa kan? Patahnya itu memang betul-betul patah. Cobalah dipraktekkan. Itu bisa Pak? Bisa tuh betul-betul lurus. Makanya tidak perlu juga tangannya ditekukkan, sikunya atau diletak di bawah, tetap di lutut. Berdasarkan hadis itu, wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Dia letakkan telapak tangannya di lutut. Dengan tegang Pak, merenggang semuanya. Jadi di lumbal ini ada seperti gerigi-gerigi itu kan, ada ikatannya. Jadi kalau dibuka dia nanti darah itu, peredaran darah itu sehat Pak. Orang yang rukuknya betul sehat. Nah itu hasil penelitian juga. Jadi diusahakan bisa. Berarti didorong gitu. Didorong, ditekan. Kalau saya perhatian jauh gitu kan, karena panjang rasanya tangannya ini kan. Bisa Pak. Coba tes Pak. Lurus ini kan, ini kan di sini kan. Nah, iya. Tekan lagi Pak, tekan. Tangannya lurus kan. Nah itu lurus. Ini yang itu bukan Enggak, udah pas tuh Pak, coba. Itu. Ambil gelas isi airnya Pak ya. Itu udah pas tuh Pak. Terasa ya, terasa ya. Nanti Pak, nanti Bapak ruku, suruh ibu memfoto Bapak, gitu kan? Foto lurus nak, udah lurus. Ditegangkan semua urat-urat tangan lurus, kaku begitu. Jadi dia semua merenggang. Jadi urat-urat merenggang. Jadi menghindari penyakit tulang belakang. Itu juga ada penyakit saraf terjepit itu. Saraf terjepit itu solusinya rukunya pas kan. Nah, itu insya Allah saya berenang itu juga terapinya kan, tapi ruku dalam sholat memang terapi kesehatan itu diteliti. Jadi dipaksakan aja Pak, jangan nanti di bawah karena dia tak ngikut sunnah kan. Nah sunnah itu lurus tegang kan. Dulu saya gitu juga rasa-rasa tak lurus gitu kan, tapi lurus itu Pak. Jadi maksud saya mungkin lurus satu orang tidak lurus. Lurus tadi dah kita lihat lurus kan? Lurus. Lurus. Perasaan aja lurusnya. Allah alam. Gitu Pak ya? Sendiri nggak bisa. Karena kita tak nampak Pak. Coba di depan kaca nanti bisa juga. Perasaan aja lurus kita. Cukup ya? Baik. Tak ada lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah berarti kalau kita pertemuan berikutnya tentang i'tidal. Apakah i'tidal itu sami Allahu liman hamidahnya dibaca oleh makmum atau tidak, atau makmumnya langsung Rabbana lakal hamdu saja, atau makmum imamnya membaca sami Allah dan tak baca Rabbana lakal hamdu? Nah, itu ikhtilaf ulama. Jadi kita bisa nanti tentukan. Sekarang gimana kita, karena belum disampaikan, buat saja, karena di antara yang kita buat itu ada pendapat mazhabnya. Nah, cuma pas nanti kajian itu kita rincikan mazhab ini boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.